Tritunggal itu doktrin dari Tertullianus ya Pak. Beliau kan bukan nabi dan bukan rasul. Mengapa dijadikan salah satu kepercayaan oleh kita sebagai umat Kristen? Apakah ada ayat bahwa dasar iman kita harus dibangun dari ajaran para nabi dan rasul? Efesus 2 ayat 19 sampai 20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, tetapi sebenarnya kalau mau kita telusuri pun sebenarnya jauh sebelum Tertullian itu juga ada yang sudah menggunakan istilah itu. Hanya tidak sepopuler pada zaman Tertullian. Nah, Tertullian memperkenalkan juga pemahaman dia tentang Tritunggal. Tapi kita menerima itu sebagai ajaran gereja bukan karena atas dasar Tertullian, tidak. Tertullian merumuskan pemahamannya tentang doktrin Tritunggal, tapi dasar perumusannya ya dari Alkitab juga. Hasil penafsiran terhadap ayat-ayat Alkitab. Sampai akhirnya menyimpulkan sebuah doktrin tertentu yang dia bahasakan sebagai doktrin Allah Tritunggal. Jadi kita menerima itu karena memang ada dasar Alkitab. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Pendeta Ezra Soru dikritik oleh jemaatnya tentang Tritunggal. Kenapa Tritunggal ini sangat susah dipahami? Tidak mungkin bisa dipahami dengan menggunakan akal sehat. Apalagi para pendeta memberikan penjelasan kepada jemaatnya. Jika Anda ingin memahami tentang Tritunggal, maka Anda harus sekolah teologi Kristen, baru Anda bisa memahami. Di sini jemaat dari pendeta Ezra Soru bertanya, apakah ada dasarnya di dalam Bible tentang Tritunggal ini? Pendeta Ezra Soru memberikan penjelasan kepada jemaatnya bahwa ada dasarnya di dalam Bible tentang Tritunggal ini. Di sini nanti akan kita dengarkan bagaimana penjelasan Kondonditan, dari mana asal mulanya tentang Tritunggal ini. Dan bagaimana Yesus ini bisa dijadikan umat Kristen sebagai Tuhan? Benarkah Yesus ini adalah Tuhan atau dipertuhankan oleh orang Kristen? Benarkah Tritunggal ini ada dasarnya atau hanya dibuat-buat oleh para pendeta? Jangan kemana-mana dulu, setelah ini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kondonditan. Selamat menyaksikan. Kita bukan terima hanya karena sebuah ajaran yang keluar dari otaknya Tertullian sendirian saja tanpa ada dasar Alkitab. Tidak. Itu adalah fitnahan terhadap Tertullianus seperti itu. Tertullian sendiri mengaku bahwa apa yang dia ajarkan itu betul-betul dia berdasarkan hasil penelitian Alkitab dia. Saya misalnya mengutip kata-kata Tertullian di dalam Against Praxis chapter 11. Dia bilang begini, semua kitab suci memberikan dasar yang jelas dari Tritunggal. Lalu juga di dalam buku yang sama, chapter 12, dia katakan, Allah berbicara dalam bentuk plural. Baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Karena sudah ada di sana anaknya, pribadi kedua, firmannya sendiri, dan ketiga, roh dalam firman itu. Satu substansi dalam tiga pribadi yang koheren. Dia adalah satu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini pernyataan Tertullian. Kalau begitu kita bisa lihat bahwa Tertullian mengeluarkan pemahaman tentang doktrin Tritunggal bukan tanpa dasar Alkitab. Kita tahan sejenak penjelasan dari pendeta Ezra Soru. Nanti akan kita lanjutkan dengan penjelasan Kondonditan tentang Tritunggal. Di sini pendeta Ezra Soru mengatakan bahwa mereka memiliki dasar tentang Tritunggal ini di dalam Bible. Di sana ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Roh Kudus. Kemudian yang tiga ini dijadikan satu. Mungkin jemaat dari pendeta Ezra Soru ini berpikir, jika saya memiliki tiga Tuhan, maka Tuhan mana yang menciptakan langit dan bumi? Tuhan mana yang menciptakan manusia? Tuhan mana yang menciptakan bulan dan bintang matahari? Mungkin ini yang dipertanyakan oleh jemaat dari pendeta Ezra Soru. Kenapa saya memiliki tiga Tuhan? Kalau saya memiliki tiga Tuhan, Tuhan yang pertama diciptakan oleh siapa? Tuhan yang kedua diciptakan oleh siapa? Tuhan yang ketiga diciptakan oleh siapa? Kenapa saya bertanya tentang penciptaan Tuhan? Karena saya memiliki tiga Tuhan. Di sini kita akan mendengarkan bagaimana penjelasan dari Kondonditan tentang Tritunggal. Selamat menyaksikan. Bapak gereja zaman dulu aja bilang, manusia tidak bisa paham 100% tentang Trinitas. Karena kalau bisa dipahamin, itu udah bukan misteri lagi gitu. Bilangnya begitu Bapak gereja. Iya. Berarti kalau ada pendeta bilang dia 100% paham Trinitas, berarti udah bukan misteri lagi. Oh gitu. Aku sampai kayak gimana maksudnya? Karena apa? Nanti ada pendeta bilang karena itu melampaui akal gitu. Iya. Katanya Tuhan itu kan nggak bisa dipahamin lah. Oke, gitu. kita manusia ciptaan, kita tidak bisa mencapai atau menggapai apa ya kodratnya Tuhan seperti apa. Makanya pendeta bilang karena itu melampaui akal.
Kalau melampaui itu apa sih? Melampaui begini lah ya. Iya. Ini akal nih. Melampaui kan begini. Ya, bisa nggak saya artiin bahwa itu memang karena tidak masuk akal, makanya melampaui akal gitu. Bisa sih. Bisa kan? Nah itu. Iya ya. Aku tuh dari dulu nggak pernah paham. Jadi kadang kalau ada kayak orang yang muslim atau itu nanya gitu, aku pun jelasinnya kayak Bingung kan? iya. Jadi kayak sebenarnya kayak mencoba ngerti, tapi kalau aku jelasin lagi kayak aku lagi mikir. Malah bingung sendiri kan? Iya, aku bingung sendiri maksudnya. Sama, saya juga dulu menggambarkan Trinitas kayak gini. Oh, Trinitas itu seperti apa ya? Seperti kalau Bapa itu matahari, kalau Yesus itu yang cahayanya kita bisa lihat, terang gini kan. Yang kita rasakan di kulit, panas, itu Roh Kudus gitu. Dulu saya mikirnya begitu. Tapi ternyata kan itu bukan satu entitas yang sama gitu loh. Iya, beda. Semakin kita menjelaskan, semakin bingung. Makanya orang pendeta-pendeta bapak-bapak gereja zaman dulu bilang apa? Tidak ada manusia yang bisa menjelaskan sampai tuntas Trinitas. Iya. Karena kalau ada orang yang bisa menjelaskan sampai tuntas, Trinitas tidak lagi menjadi misteri gitu. Karena Trinitas itu memang dianggap sebagai misteri. Gitu. Kita sudah mendengarkan bagaimana perbincangan kondoditan dengan wanita non-muslim ini. Mana yang lebih masuk akal penjelasannya? Apakah penjelasan dari kondoditan atau penjelasan dari pendeta Ezra Soru? Di mana pendeta Ezra Soru mengatakan bahwa mereka memiliki dasar dari Bible tentang Trinitas ini, tapi tidak pernah ditunjukkan ayatnya secara pasti. Pendeta Ezra Soru hanya mengambil rincian dari buku seseorang di mana seseorang itu pernah mengatakan bahwa ada dasarnya di dalam Bible tentang Trinitas ini. Di mana para pendeta mengatakan Trinitas ini adalah misteri, maka misteri ini sampai kapanpun tidak akan pernah terselesaikan. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, benarkah Tritunggal ini ada dasarnya di dalam Bible? Atau hanya ini karangan dari para pendeta? Seperti mereka bertuhan kepada Yesus, benarkah Yesus ini adalah Tuhan? Atau hanya dipertuhankan oleh umat Kristen? Benarkah kedatangan Yesus ke dunia ini hanya untuk menebus orang berdosa dengan cara digantungkan Tuhannya di atas kayu salib? Ini lebih nggak masuk akal lagi jika Tuhan itu digantungkan untuk menebus dosa manusia dengan cara disalibkan. Di sini Tuhan yang menciptakan manusia, tapi Tuhan ini disalibkan untuk menebus dosa manusia. Kepada siapakah Tuhan ini menebus dosa manusia? Apakah Tuhan ini menebus dosa manusia kepada Tuhan? Jika Tuhan ini menebus dosa manusia kepada Tuhan, maka ke Tuhan yang mana? Sebab di sana ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Roh Kudus. Tuhan Yesus lagi disalibkan untuk menebus dosa manusia. Jika Tuhan ini menebus dosa manusia kepada jin, maka di sini Tuhan ini dikalahkan oleh jin. Bukan kita menghina atau mencaci maki. Seperti inilah faktanya. Jadi mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.